Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fredzi, NIM 23500311023 dari kelas A angkatan 2023 Teknik Sipil Unjani. Di sini saya akan melanjutkan progres dari tugas sebelumnya dari menggunakan SAP 2000, di mana pada tugas sebelumnya kita sudah sampai di tahap analisis untuk menghitung sampai analisis simpangan. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menghitung untuk kebutuhan elemen struktur untuk tulangan. Kita bisa menghitung jumlah tulangan serta diameter baik untuk kolom maupun balok. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan run di sini. Kita bisa coba run atau kita bisa masukkan dulu ke sini desain, kemudian pilih concrete frame design. Di sini ada view atau revise preference. Di sini untuk mengganti desain code dan row atau dan SDS-nya. Nah, untuk desain code ini defaultnya sebenarnya di sini 19, kita ganti ke ACI 318/14. Kemudian untuk row kita bisa menggunakan 1,3 dan untuk SDS-nya 0,69. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa ke desain, kemudian concrete frame design, select design combos. Nah, untuk default itu awalnya ini seperti ini ya. Nah, untuk list of load combination-nya kita pilih semuanya dengan cara klik dulu yang paling atas, kemudian tekan shift, klik yang paling bawah. Nah, nanti akan terselect semua, kemudian klik add. Nah, kemudian untuk automatic design load combination, automatically generate code based design load combination-nya kita uncheck list, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa melakukan tahap running dengan cara klik run analysis di atas, kemudian run now. Nah, di sini sudah berhasil di run. Untuk satuan kita rubah dulu ke meter. Nah, kita bisa melihat yang namanya rasio kapasitas dengan cara klik di sini start concrete design, atau jika tidak ada toolbar seperti ini, kalian bisa pilih ke design, kemudian concrete frame design, start design, atau check of structure. Klik. Nah, nanti dia akan menganalisis setiap strukturnya, setiap batang, kolom maupun balok. Nah, di sini sudah muncul. Untuk satuan kita rubah dulu ke cm. Nah, untuk rasio kapasitas di kanan ini yang warna-warni itu merupakan rasio kapasitasnya, di mana jika dia semakin tinggi rasio kapasitas, maka berarti semakin besar beban yang diterima oleh struktur tersebut. Jika kapasitasnya sudah merah lebih dari 1 seperti ini, maka struktur tersebut beban yang diterima oleh struktur tersebut sudah melebihi dari rasio kapasitas seperti ini. Nah, contoh ini kan berwarna merah, bisa kita klik kanan. Nah, di sini kita bisa summary. Nah, di sini ada tulisan OS atau overstress. Shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum allow, melebihi kapasitas maksimumnya. Dan juga kalau untuk kolom sama ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung rasio kapasitas untuk balok. Setelah kita run, kemudian kita bisa klik select di sini, select, kemudian properties. Nah, di sini kita pilih frame sections. Di frame section ini gunanya agar
kita tidak perlu select satu-satu karena untuk kebutuhan tulangan ini perlu ditinjau per balok seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa klik di sini B3060, berarti kita select balok ukuran 30/60, kita klik select, close. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian show selection only. Nah, di sini sudah terselect untuk balok-balok yang ukurannya 60. Nah, di sini ada beberapa balok yang hasilnya merah atau melebihi dari rasio kapasitas. Nah, kita bisa hitung rasio kapasitasnya, kita bisa hitung kebutuhan jumlah tulangannya seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan, kita klik bagian arah XY, kita pilih dari elevasi bawah lantai 1. Nah, di sini itu kita butuh untuk menghitung tulangan tumpuan atas dan bawah, kemudian tulangan lapangan atas dan bawah, dan sengkang. Untuk tulangan tumpuan dan lapangan sendiri itu artinya kalau tulangan tumpuan itu berarti tulangan yang posisinya menumpu atau berdekatan dengan kolom. Jadi antara balok dan kolom itu saling berdekatan, berarti posisinya di ujung. Nah, untuk tulangan tumpuan di sini itu berarti yang ini tulangan tumpuan, ini tulangan tumpuan. Nah, untuk tulangan lapangan itu berarti yang berada di tengah-tengah antara kedua titik tulangan tumpuan, berarti yang ini. Untuk tumpuan dan lapangan atas itu lihatnya yang di atas garis ini, yang di atas frame ini. Yang bawah berarti di bawah. Nah, kemudian kita bisa membuat, di sini saya sudah menyiapkan template untuk Excel. Nah, analisa elemen struktur. Pertama kita akan meninjau dulu di balok 30/60. Untuk lebarnya itu 300 mili, tingginya 600 mili, dan FC prime-nya yang digunakan itu 25 MPa sesuai dengan SNI. FV-nya juga 420. Nah, untuk menghitung AS minimum, kita bisa menggunakan rumus ini. AS minimum 1 itu akar FC prime dibagi 4 kali FV dikali B dikali D. Nah, kita bisa buat seperti ini. Akar FC prime dibagi 4 dikali D. D itu yang ini. Dikali FY. Kemudian dikali B dikali D. Nah, di D-nya ini yang tinggi itu dikurangi dengan 40 dikurangi 10 dikurangi 10. Nah, kemudian dibagi 100 untuk mengkonversi dari milimeter ke sentimeter. Untuk yang AS minimum yang kedua, kita bisa menggunakan rumus 1,4 per FY kali B kali D. D-nya sama ya, dikurangi 40 kurangi 10 kurangi 10. Seperti ini dibagi 100 akhirnya. Sehingga dia satuannya akan cm. Kemudian pertama kita akan mencari tulangan tumpuan atas. Kita harus mendapatkan data longitudinal dari SAP dengan cara kita bisa coba tabkan 3D. Nah, di sini tuh ada ya download display design info. Untuk desain output kita bisa pilih antara shear reinforcing, rebar di sini banyak. Karena kita butuh data longitudinal, kita pilih yang longitudinal. Oke. Kemudian kita ke arah Excel lagi. Nah, di sini tulangan tumpuan atas kan, tulangan tumpuan atas kita cari data yang paling besar di antara semua lantai. Kita cari dulu datanya yang paling besar. Untuk satuan kita di cm. Nah, kita cari data yang paling besar. Di sini 10,9 paling besar. Cari ke atas.
10,914. Nah, di sini yang paling besar itu di 10,914 di sini paling besar. 10,914. Nah, kemudian di sini tuh ada AS perlu di keterangan. Jika data ini lebih besar daripada AS minimum 2, maka AS perlu lebih dari AS minimum dan juga sebaliknya. Kemudian untuk diameter tulangan kita menggunakan asumsi, tetapi asumsi sendiri mengacu pada SNI di sini. Kita menggunakan asumsinya 16. Kemudian luas tulangan ini rumusnya yaitu 1/4 kali pi kali d kuadrat. Nah, ini kenapa dibagi 100? Karena konversi dari milimeter ke sentimeter harus dibagi 100. Hasilnya dari 2,01 cm persegi. Nah, untuk jumlah kebutuhan tulangan di sini itu jika AS perlu ini maka AS minimum 2 dibagi dengan luas. Dan jika lebih berarti data ini dibagi dengan luas. Nah, sehingga didapat dengan data dari SAP 10,914 cm persegi dan asumsi diameter tulangan itu 16 mili, dibutuhkan jumlah tulangannya sebanyak 6 buah. Kemudian tumpuan bawah kita bisa isi. Kita cari lagi berarti di bagian yang bawah di sini. Ini paling besar di 5,319. Enggak, di 5,319 ke atas. Ini 5,22. Paling besar di 5,319. 5,319. Nah, kita bisa hitung. Kayak tadi ya, asumsi di sini saya menggunakan diameter 12 dengan luas tulangan 1,13 dan rumusnya juga sama, 1/4 kali pi kali d kuadrat dibagi 100 untuk konversi ke cm persegi. Dan jumlah tulangannya di sini dibutuhkan 5 buah tulangan. Nah, karena AS perlunya kurang dari AS minimum, maka ini pembulatan ke atas menggunakan rumus round up ya, sama kayak tadi. Round up ini digunakan untuk rumus agar angkanya itu hasilnya pembulatannya ke atas, tidak ke bawah. Nah, berarti di sini AS minimum 2 dibagi dengan luas, hasilnya 5. Berarti butuh jumlah 5 tulangan. Kemudian lapangan. Nah, untuk lapangan di sini kita lihat yang bagian tengah di sini. Lapangan atas kita lihat yang atasnya di bagian tengah. Di sini kita cari angka yang terbesar. Nah, di sini itu angka yang paling besarnya itu 2,233,6, 3,6, 3,8, 3,8, 3,8, 3,6. Di sini berapa ya? 3,6. 3,6 paling besar. 3,6. Ya, paling besarnya 3,672. 3,672. Yang didapat seperti ini.
Terus tulangan lapangan bawahnya juga sama. Kita lihat yang bagian bawah. 5,319, 5,319. 4,778. 5,319. Nah, untuk sengkang, di sini itu di sub kita bisa menggunakan, kita bisa klik soal dulu. Nah, di sini kita klik di sini yang panah kecil. Cuma di tulisan infonya kita ganti ke share. Oke. Nah, nanti otomatis dia akan ke sengkang. Kita select untuk select lagi properties frame section, pilih select close selection only arah exit. Nah, di sini untuk sengkang sama ya, untuk tumpuan ini yang di ujung dan untuk lapangan yang di tengah. Kita cari paling besar. Sengkang tumpuan yang di ujung berarti yang paling besar di sini, di lantai ini tuh paling besar 0,062. Kemudian di sini 0,62 sama. Ya paling besar 0,062. 0,065. 0,065. 0,065. Nah, asumsinya juga saya menggunakan 10 untuk luas kaki ini. Luas dua kaki sengkang itu karena kan sengkang itu ada kiri dan kanan. Rumusnya sama, 1/4 kali pi kali d kuadrat dibagi 100 untuk konversi ke cm dari milimeter, kemudian dikali 2. Untuk jarak sengkang ini itu pembuatan ke bawah menggunakan rumus rundown dengan membagi antara luas dua kaki sengkang dibagi dengan data sengkang dari SHP 2000 kemudian kali 10 untuk konversi ke milimeter. Nah, pembulatannya seperti ini. Ini dibagi 25 dan dikali 25. Untuk sengkang lapangan sama, kita lihat yang bagian tengah. Di sini paling besar itu 0,052. 0,052. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya sama ya. Dan untuk data selanjutnya mungkin akan saya percepat videonya. Nah, yang balok itu sudah selesai semuanya. Kemudian kita bisa mengisi yang kolom.
Di sini kolom itu cuma ada satu, 40/40 dengan lebar 400 mm, tinggi 400 mm, dan agrosnya sendiri yaitu lebar dikali tinggi dibagi 100 untuk konversi ke cm, kemudian batas bawah AS dan batas atas AS ini sesuai dengan standar, di mana untuk batas bawah itu 0,01 kalikan agros dan batas atas itu 0,08 kalikan agros. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk data untuk kolom, kita bisa dapat data longitudinal dari sub 2000-nya dengan cara seperti tadi ya, sama kita ke select properties frame section, pilih cut 40, select close, show selection only. Nah, di sini muncul untuk kolom. Nah, di sini tampilannya bisa ke arah XZ maupun YZ seperti ini. Nah, untuk data longitudinal kita klik di sini display design info, ini pilih yang longitudinal. Ini pilih yang paling besar untuk data longitudinalnya. Di sini itu yang paling besar itu di 63,13 ya. Ini 63,13 yang di sini. Nah, ini ya di sini. Kemudian asumsi tulangannya saya menggunakan 28 atau kita bisa ganti ke 32 contoh. Nah, untuk kelas 1 tulangan ini rumusnya sama 1/4 kali pi kali d kuadrat dibagi 100 untuk konversi ke cm. Kemudian untuk tulangannya di sini sendiri data longitudinal sampai dibagi dengan luas. Kemudian dibulatkan ke atas, hasilnya 8 buah. Kemudian untuk AS terpasang di sini untuk luas tulangan terpasang itu luas dikalikan dengan jumlah tulangan. Luas satu tulangan dikalikan jumlah tulangan itu 64,3 cm persegi. Dan untuk sengkang tumpuan di sini ambil data dari sub sama kayak tadi, kita ke display design info, ke shear. Nah, di sini kita yang tumpuannya kita cari yang paling besar itu 0,11 ya. Kemudian untuk asumsinya saya menggunakan 10 diameter 10, luas 2 kaki itu rumusnya sama 1/4 kali pi kali d kuadrat dibagi 100 untuk konversi ke cm, kemudian dikali 2 karena luas, karena dikalikan 2 kaki ada kiri dan kanan. Kemudian jarak sengkang itu luas 2 kaki sengkang dibagi dengan data sub 2000, kemudian dikalikan 10 untuk ke milimeter, dan pembulatan kita juga dibagi 25, jarak dibagi 25 ke 25. Nah, kemudian yang lempangan juga sama, kita ambil di daerah tengahnya sini, hasilnya 0,099 paling besar. Asumsi diameter sengkangnya 10, luas 2 kaki sengkangnya sama, dan jarak sengkangnya itu 150, pembulatannya ke 150. Nah, kemudian kita bisa rapikan dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat kesimpulan di sini sesuai ini ya. Kita bisa membuat di sini tipe, kemudian tulangan tumpuan itu ada atas, bawah, tulangan lapangan juga sama atas, bawah, ada sengkang, tumpuan lapangan,
si warna ini. Dan ini kita bisa merge. Nah, tipe itu kan kita ada B3060, B2550, B2545. Nah, untuk tumpuannya sendiri atas, berarti kita kan tadi dapat tuh untuk atas ini itu diameter 16, jumlah tulangan 6, berarti 6D16. 6D16. Untuk yang 25-nya 5D16. 5D16. Ini 3D16. 16. Kemudian untuk bawahnya 5D12. Kemudian 8D12. 5D12. 5D12. Berarti jumlah tulangannya 5 dengan diameter 12 mili. Untuk lapangan 5D12. 5D12. 5D12 semuanya sama. Untuk bawah itu 5D12, 5D12, 5D12 sama. Untuk sangkang tumpuan itu berarti sesuai di sini ya, D10, dari diameter 10 dengan jarak itu 100. Berarti di sini itu D10 225. D10 225. Kemudian D10 125. D10 125. D10 250. Lapangan 10 300. Kemudian 10 150. Kemudian 10 325. Nah, ini sudah didapat untuk hasil untuk yang balok. Kemudian ini yang balok, kemudian kita buat yang di sini hasil analisis elemen struktur kolom. Yang ini kita balok tipe K40 40. Kemudian tulangan itu bina sengkang T, sengkang L,
Di sini tulangan longitudinalnya itu yang ini, berarti diameternya 32 dengan jumlah tulangan 8, berarti 8D32 8D32. Ini untuk tulangan longitudinal. Kemudian sengkang, untuk di sini kita rapiin dulu sebentar. Nah, untuk sengkang itu berarti D10 jaraknya itu 125, D10 150. Nah, selesai untuk struktur. Untuk elemen struktur itu sampai di sini. Kemudian ini kesimpulannya, analisis elemen struktur balok sudah beres untuk struktur tulangan. Nah, setelah itu kita bisa menghitung untuk momen nominal dan membandingkan momen ultimate dengan momen nominal yang dihitung manual. Pertama kita buka sub lagi ya. Di sini kita bisa kita run lagi. Kemudian untuk menghasilkan display diagram plat lantai, kita bisa klik display, show force atau stress, ini pilih yang shell untuk area atau plat lantai. Nah, di sini tuh karena banyaknya menahan beban gravitasi, kita pilih gunakan koma 2, dan untuk komponennya bisa M11 atau M22. Di sini kita bisa bandingkan momen ultimate yang paling besar tuh yang mana. Kita coba yang M11. Nah, di kiri bawah di sini ada max dan min, dan maksimalnya itu 8,852 kilonewton per meter. Nah, kemudian kita lihat yang M22. Nah, di sini bisa dilihat maksnya itu 6,983, berarti paling besar yang M11. Nah, kita bisa pilih yang M11. Nah, 8,852. Berarti kita bisa di sini. Sini MU-nya, MU di sini MN momen nominal. Tadi itu 8,852, 8,852. Nah, untuk MN kita bisa menghitung seperti ini. Kita bisa screenshot dulu. Nah, di sini tuh kita butuh data untuk diameter, lalu untuk FY, FC prime, kita bisa tulis di sini yang FY, FC prime-nya itu ini FY-nya 420, FC prime-nya 25. Kemudian kita bisa menghitung AS terpasang. Di sini itu rumusnya 1/4 kali pi kali, oh iya, di sini tuh kita coba pakai D10
150. Berarti untuk di sini itu untuk D-nya itu kan 10. Kemudian distance 200. Berarti di sini 4 kali pi kali D pangkat 2 dikalikan B itu ini ya, tebal. Kemudian kita bisa isi 1000 dibagi 200. Ini kita bisa kasih kurung. Nah, sinyal segini milimeter. Kemudian tinggi blok tegangan ini tuh AS ini dikalikan FY dibagi dengan 0,85 kalikan FC prime kali 1000. Nah, milimeter. Kemudian di sini. Nah, kan kita sudah bisa dapat ya. Coba kita rapikan dulu. Nah, di sini tuh MN-nya itu pi kalikan AS kali FV dikalikan D min A per 2, berarti kita bisa buat di sini 0,9 dikalikan AS kalikan FY dikalikan 130 dikurangi 20 dikurangi A bagi 2. Nah, ini kita bisa konversi. Nih, tinggal dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini momen nominalnya. Nah, karena momen nominalnya ini lebih besar daripada momen ultimate, berarti memenuhi syarat kekuatan. Jadi yang tidak boleh itu jika momen nominal lebih kecil dari momen ultimate yang paling besar. Seperti itu. Untuk hitung analisis SARP 2000 itu hingga ini ya sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.